berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa ada 6 warga NTT yang masuk dalam daftar pantauan corona. Apa benar nih Pak? Ya, sebagaimana diketahui, kita sedang mengupdate seluruh data pasien yang terlaporkan. Kita menggunakan format yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan dengan rujukan dari buku penata laksanaan pasien coronavirus yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan Kesehatan Dunia WHO. Dari update yang kemarin diketahui, hingga saat ini pasien dalam kelompok orang dalam pemantauan sampai dengan data yang kami update tadi malam pukul 9 itu sudah 24 pasien orang dalam pemantauan. Dan rinciannya adalah 14 orang yang terlapor dari Rumah Sakit Umum WJ Johannes, 2 orang dari Rumah Sakit Daerah Doce Hilers, kemudian sisanya 1 dari Kabupaten Kupang, dan beberapa tempat yang lain yang disampaikan. Dari pasien orang dalam pemantauan itu tidak seluruhnya dirawat di rumah sakit. Ada yang mengecek kesehatannya di sarana pelayanan kesehatan karena kondisinya cukup baik sehingga mereka mengisolasikan diri di rumah. Hingga saat ini kami laporkan yang dirawat di Rumah Sakit Johannes itu adalah 2 orang. Demikian. Oke, baik. Sampai masuk ke orang dengan pengawasan ini kenapa nih Pak? Orang dengan pemantauan, saya luruskan. Ya, baik. Orang dengan pemantauan. Pengawasan dan orang dalam pemantauan berbeda. Baik, Pak Doni. Ini kenapa nih Pak? Orang dengan pemantauan kenapa sampai masuk dalam daftar demikian Pak? Yang pertama, yang bersangkutan punya riwayat pernah berkunjung di negara terpapar, contoh misalnya di Jepang, di Korea Selatan, dari China maupun dari Italia dan negara-negara lain di dunia yang terpapar. Kemudian juga jangan lupa saat ini juga di Indonesia sudah ada beberapa wilayah di Indonesia yang sudah terpapar. Korea itu Jakarta, Jogja, Bali, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur, serta Sulawesi Utara dan beberapa tempat lainnya. Nah, oleh karena itu selain mereka datang dengan inisiatif sendiri untuk memeriksa kesehatannya, tapi ada juga yang datang dengan penyakit penyerta yang lain, misalnya yang satu kasus yang dari Lembata. Demikian. Baik Pak, ini upaya yang dilakukan oleh dinas terkait seperti apa nih Pak untuk dengan orang dengan pantauan corona nih Pak? Ya, upaya dilakukan secara terkoordinasi. Baik dari jajaran kesehatan, kami telah mengundang rapat koordinasi dengan teman-teman dari para kepala dinas kabupaten dan juga Direktur Rumah Sakit Kabupaten Senusa Tenggara Timur untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan serta kesiapan dari masing-masing daerah untuk menghadapi bencana, saya sebutkan bencana kemanusiaan ini, bencana non-alam ini, yang dalam kategori Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan,
itu disebutkan dengan kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah, setiap kabupaten atau pemerintah di lini manapun harus menyiapkan diri untuk menghadapi hal itu. Rapat itu dipimpin langsung oleh Ketua Gugus Tugas Bencana COVID di Nusa Tenggara Timur, Pak Sekretaris Daerah Provinsi, dan melibatkan seluruh instansi terkait, termasuk juga TNI Polri. Kita membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kesiapsiagaan kita menghadapi coronavirus ini. Oleh karena membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit dan melibatkan juga peran serta seluruh stakeholders, sehingga kita perlu bicarakan dengan baik. Rencananya besok akan mengumpulkan seluruh para sekretaris daerah dari seluruh kabupaten untuk membicarakan tentang langkah-langkah konkret ke depan, terutama berkaitan dengan masing-masing daerah harus mempersiapkan diri menghadapi COVID-19 ini. Demikian. Iya, baik Pak Domi. Bagaimana ini dengan fasilitas di RSUD Profesor W.J. Johannes sendiri? Apakah ada kendala dalam melakukan pengawasan ya orang dengan pantauan corona ini, Pak? Ya, fasilitas sebagaimana diketahui bahwa Rumah Sakit Johannes itu merupakan salah satu rumah sakit dari 3 rumah sakit yang ada di Nusa Tenggara Timur sebagai rumah sakit rujukan emerging disease. Jadi 3 rumah sakit dari 130 rumah sakit yang telah di-SK-kan oleh Menteri Kesehatan. Pemerintah Nusa Tenggara waktu dekat ini sudah menyiapkan instrumen hukum untuk mengusulkan lagi sebanyak 8 rumah sakit lainnya sebagai rumah sakit rujukan emerging disease. Hal ini didasari dengan pertimbangan bahwa topografi Nusa Tenggara Timur ini berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia. Sebagai contoh, rumah sakit di wilayah kepulauan, di Lembata, di Sabu, di Sumba, di Alor, di Rote perlu diberikan penguatan atau dukungan. Sehingga Bapak Gubernur mungkin dalam waktu dekat akan mengeluarkan surat keputusan tentang itu, dan secara berjenjang kita akan meminta Kementerian Kesehatan untuk meng-SK-kan itu karena posisi Nusa Tenggara Timur yang demikian. Khusus untuk kesiapan Rumah Sakit Johannes sebagai rumah sakit rujukan emerging disease di Pulau Timor, hal-hal yang kita benahi antara lain sedang menyelesaikan ruang tekanan negatif. Ada 5 ruangan isolasi yang harus disiapkan, kemudian juga perlu dukungan alat pelindung diri untuk teman-teman para provider kesehatan, petugas kesehatan, demikian juga yang lainnya. Oleh karena besarnya akibat dari virus corona ini, dampak-dampaknya itu perlu dipertimbangkan sehingga secara bertahap kita menyiapkan hal-hal itu, termasuk dengan penyiapan alat pelindung diri, demikian juga sarana untuk mengirimkan sampel ke laboratorium dan lain-lain, termasuk koordinasi untuk pengiriman melalui maskapai-maskapai yang ada di Nusa Tenggara Timur. Demikian. Baik, Pak Domi, tadi disebutkan ada 8 RSUD yang akan disiapkan juga sebagai rumah sakit rujukan. Ini boleh tahu rumah sakit mana saja nih, Pak Domi? Yang pertama Rumah Sakit ND tentu. Karena di wilayah tengah dia harus mengcover mengantisipasi di wilayah tengah bagian barat, di wilayah ND, Nakeo, dan di Ngada tentunya. Kemudian juga Rumah Sakit Leba, Rumah Sakit Rote, Rumah Sakit Seba,
kemudian rumah sakit Kalabahi, juga rumah sakit rumah sakit Kadubak, rumah sakit Umbura Rameha dan juga rumah sakit lainnya yang ada kita usulkan. Oke, baik. Kita berharap bersama Pak Domi ya bahwa apa yang diusulkan ini bisa dikeluarkan SK-nya ya, Pak. Oke, Pak, ini ada juga informasi yang baru saja kami terima. Ini terkait dengan pembocoran hasil pemeriksaan ronsen pasien suspek corona. Banyak yang beredar di grup medsos sejak Senin kemarin. Ini bagaimana tanggapan Bapak ini? Sebagai juru bicara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami telah memberikan klarifikasi di posko Humas. Yang pertama, sudah dikeluarkan klarifikasi oleh Direktur Rumah Sakit Eskalerik tentang pasiennya. Ya, halo Pak Domi. Pemantauan. Iya. Halo. Iya, pendengar program Satu dimanapun Anda berada ya, perbincangan kita pagi hari ini terputus ya, kami mohon maaf dan tentunya kita sudah menyimak ya terkait